Kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada anak PA dan juga Hari yang sudah membawakan lagu pujian. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, dan juga kami Ratu Tri yang sudah membawakan cerita anak-anak. Biarlah Tuhan juga kiranya berkati dia di masa pertumbuhannya. Yang menjadi judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari Sabat ini adalah garam dunia. Judulnya adalah garam dunia. Kita akan belajar dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sini aja situ ya. Saya akan membacakannya. Judulnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan harus bisa menjadi garam dan juga terang. Baik itu di dalam kehidupan kita maupun bahkan bagi dunia ini ya, sekitar kita. Tuhan mau hidup kita ini menjadi garam yang berdampak pada sekitar kita. Caranya bagaimana? Kan? Melalui perkataan kita dan tingkah laku kita. Sehingga dari perkataan dan tingkah laku kita tersebut, nama Tuhan yang dimuliakan. Sama seperti ayat yang tadi kita sudah bacakan. Jika garam tersebut rasanya tidak asin, maka tidak bisa menjadi dampak bagi makanan. Kita di sini kalau masak di rumah nggak mungkin nggak pakai garam. Padahal kalau yang sudah ada darah tinggi ya pasti dikurangi garamnya. Mungkin kadang tidak ada lagi agar kesehatannya bisa stabil. Sama seperti makanan, akan tahu rasanya jika tidak ada garam. Demikian juga Tuhan tidak mau hidup kita saudara menjadi tawar, sehingga kita tidak bisa berdampak bagi sekitar kita. Selanjutnya di ayat tadi juga dikatakan selain menjadi garam, Tuhan menginginkan hidup kita itu menjadi terang. Menjadi terang untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Menjadi terang melalui perbuatan kita, yang di ayat tadi dikatakan. Supaya setiap orang yang melihat hidup kita, melihat diri kita, melihat kemuliaan Allah Bapa di dalam diri kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Siapa di sini yang tidak yang sakit hati? Kalau dikatakan, kayak saya tampol, sakit hati kita kan. Tapi kalau ada yang bilang, oh kalau itu ya kayak anak Tuhan, tingkah laku baik, perbuatanmu, pasti damai sekali hati kita. Senang gitu kita mendengar kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi garam yang Tuhan maksudkan di ayat ini? Ada 4 perilaku agar kita bisa menjadi garam dunia. Saya akan baca yang pertama. Pertama adalah bertumbuh. Ya. Bertumbuh. Maksudnya bertumbuh di sini adalah dimanapun kita berada, biarlah hidup kita, apapun yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah arti dari kata bertumbuh. Tuhan menginginkan dalam hidup kita bertumbuh, ya. Menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi suatu ancaman dalam hidup orang lain. Ya. Saya akan membacakan contohnya dalam kisah di Alkitab, yaitu tentang Yakub. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 30 ayat 30. Ini kisah tentang Yakub dan berbuahnya lama. Kejadian 30 ayat 30. Saya akan bacakan. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini.
Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Di ayat ini menceritakan bagaimana hidup Yakub berdampak bagi mertuanya Laban. Dan Tuhan menginginkan hidup kita juga demikian, berdampak baik, menjadi berkat bagi orang lain. Ada juga kisahnya tentang Yusuf. Kita akan buka ayatnya. Ya, Kejadian 39 ayat 5 tentang Yusuf. Saya akan bacakan Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di ayat ini juga dikatakan bahwa Yusuf berdampak, hidupnya Yusuf berdampak baik bagi rumah orang Mesir ini. Bahkan di ladangnya, bahkan baik di rumah maupun di ladang, sama-sama mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui hidupnya Yusuf. Dan Tuhan menginginkan kita juga sama seperti Yusuf dan Yakub bisa berdampak baik, bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Yang kedua, perilaku yang kedua agar kita bisa menjadi garam dunia, ya, yang kedua yaitu hidup suci. Kisahnya tentang Yusuf juga, ayatnya terdapat di dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita tahu cerita ini adalah bagaimana istri orang Mesir ini, istri tuannya merayu Yusuf, ya. Dan di cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa cara hidup kita hidupnya adalah memang pilihan kita. Jika kita sudah menerima yang namanya keselamatan dari Tuhan, jika kita sudah dibaptis, berarti kita menyadari bahwa hidup suci adalah perintah Tuhan. Ya. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup suci dengan kekuatan kita sendiri. Namun biarlah bantuan dari Roh Kudus membimbing hidup kita hari demi hari supaya hidup kita makin lama semakin menyerupai hidup Kristus. Itu adalah poin kedua, perilaku kedua agar kita bisa menjadi garam dunia, yaitu hidup suci. Yang ketiga, ada 4 poin ya. Yang ketiga, yaitu perilaku yang diinginkan Tuhan adalah setia. Kisahnya tentang yang kita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayatnya saya akan bacakan dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, saya akan bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang di sini menceritakan bagaimana kesetiaannya Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan. Walaupun dan mereka berharap Tuhan melepaskan mereka dari perapian itu. Walaupun bahkan sampai walaupun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka tetap setia gitu. Mereka tetap tidak mau menyembah dewa yang si Nebukadnezar inginkan. Karena mereka setia kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan juga dalam hidup kita. Salah satu karakter yang tidak pernah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaan. Pasti menyadarinya. Saya juga demikian ya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkannya tidak menjadi kenyataannya. Orang mau setia bila ada upah. Ya, itulah kenyataan hidup zaman sekarang. Begitu juga dalam hidup Tuhan. Seringkali kita tidak setia hanya kita benar-benar. Yang awalnya anaknya kita setia gitu melayani Tuhan. Namun sering waktu berjalan kesetiaan kita mulai luntur. Kenapa bisa kesetiaan kita mulai luntur? Bisa jadi kita terbentur
Mesak dan Mesak dan Abednego. Apapun yang terjadi, bahkan jika Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena upah yang kita terima itu bukan upah dunia ya saudara, tapi upah surga. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah saudara, ya saya katakan tadi bagus pada habis kali ini mengingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus setia kepada Tuhan. Karena meraih segala sesuatu membutuhkan namanya kesetiaan. Jika kita mengharapkan sesuatu, kita masih konsisten kita mengerjakannya, pasti mendapatkan hasil. Demikian juga dengan upah surga. Jika kita setia kepada Tuhan, pasti kita akan dapat upah. Poin keempat atau perilaku keempat yang Tuhan inginkan agar kita bisa menjadi dalam dunia ini adalah mengampuni. Contoh kisahnya saya ambil dari cerita Stefanus. Ayatnya di dalam Kisah 7 ayat 59 sampai 60. Kisah 7 ayat 59 sampai 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah aku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara senyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka, dan dengarkan perkataan ini." Meninggallah ia. Kita tahu bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan kuasa dan hikmat. Dia adalah orang yang pertama kali dipilih untuk melayani orang miskin. Selain itu dia juga melakukan pelayanan pemberkatan Injil Kerajaan Surga. Kita tahu Stefanus ini mati di lemari batu karena pelayanan yang dilakukannya. Tetapi yang kita baca tadi di ayat ini dikatakan bahwa sampai di akhir hidupnya ia tidak pernah membenci orang-orang bahkan yang telah menyakitinya. Masih berat sekali ya, apalagi saya sendiri. Bahkan dia berkata, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka." Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Stefanus ini? Harus diakui, mengasihi orang yang telah menyakiti kita bukanlah mudah. Jangankan mengasihi, untuk mengampuni saja belum tentu kita bersedia. Kebanyakan dari kita memilih untuk membenci dan mendendam. Namun firman Allah menasihati kita, kasihi, dan berdoa untuk dia serta mohonlah berkat kasih-Nya. Jangankan mengampuninya, mendoakan saja kayaknya ogah gitu kalau bahasa sekarang. Itulah kalau pemikirannya manusia. Tapi Tuhan menginginkan kita memiliki perilaku mengampuni. Jadi saya akan menceritakan kisah saya. Menceritakan kisah saya. Jadi ini rahasia di gereja ini saja tidak boleh dibuka. Jadi di kantor kami ada yang namanya sekarang karena COVID, jadi ada yang namanya sekarang pengurangan orang karyawan. Jadi dampaknya itu bukan pada saat COVID, namun setelah COVID ini baru berdampak ke perusahaan ya. Jadi posisi saya dan posisi teman saya dalam hidup, posisi saya dan teman saya ini mau dilebur jadi satu. Karena pekerjaannya sudah, kalau dipikir-pikir rugi gitu menggaji 2 orang untuk kerjaan 1 orang. Jadi kami dipanggil satu-satu sama meja. Ya, satu-satu ditanyain, kenapa, bagaimana, mau nggak keluar atau apa gitu, macam lah pertanyaannya. Yang ujung-ujungnya mengatakan bahwa posisi itu akan hilang karena belum tahu nih siapa yang mau keluar. Ya. Tapi memang posisinya itu ya saya dan ini gitu, siapa yang mau dikeluarkan. Nah, pada saat supervisor saya mengatakan, awalnya kami ditakut-takuti dengan mengatakan akan dipindahkan ke Nias, gitu kan. Lalu tidak ada yang mau ke Nias. Saya bilang, kenapa alasannya kami tidak mau ke Nias? Kamu lagi nanti saya minta Pak, kalau saya ke Nias. Jawab. Saya ngomong seperti itu kan. Setelah itu akhirnya yang ditakut-takuti Nias ini hilang gitu. Sudah selesai Nias, akhirnya ada yang mau ke Nias. Hilang lah ini Nias. Sekarang pengurangan, tinggal satu lagi pengurangan. Kami ini bingung. Terus supervisor saya ngomong seperti ini, Ice, kamu sama Kak apa saling belajar lah ya. Saya sudah
gitu perasaannya ya. Berarti aku dong yang keluar gitu kan. Ya, bagaimana perasaan? Apakah kita mau memaki dia gitu kan? So, tahu kali kau gitu. Emang kamu yang memutuskan gitu kan? Dalam hati kita seperti itu. Tapi Tuhan menginginkan kita mengampuni gitu. Dalam hati kita jangan gitu kan. Tapi Tuhan menginginkan kita, saudara, untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bagaimana perasaan kita? Sedih rasanya. Karena sudah 12 tahun saya bekerja di situ. Dengan perkataan seperti itu, wah, luar biasa ya. Bisa jadi, nah, saya masih single. Teman saya ini sudah berkeluarga, nggak mungkin saya yang diluarkan, pasti saya kan. Nggak mungkin saya yang ditinggal di situ, pasti dia. Karena pasti banyak orangnya yang harus dipikirkan mungkin. Tapi ya seperti itulah, saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita mengampuni. Kalau dalam hati kecil saya gimana sih mengampuni? Melihatnya saya sudah malas. Karena kalau begitu enggak saya. Tapi Tuhan menginginkan kita harus mengampuni. Bahkan Tuhan menginginkan kita mendoakan dia, meminta berkat agar Tuhan memberkati dia. Nah, saya dan saudara-saudara juga melakukan hal demikian. Baik mulai dari hari ini kita mulai mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan jangan hanya kita mau menyakiti kita pun kadang-kadang mau menyakiti orang lain. Karena kita juga berubah, ya. Cara seperti itu. Jadi di hal ini berarti dikatakan bahwa sangat sulit dilakukan yaitu mengasihi orang yang menyakiti kita. Seperti saya katakan seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita saling mengasihi, saling mengampuni karena itu merupakan kehidupan kekristenan. Kita juga dari sikap dan tingkah laku kita. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa ada 4 perilaku yang Tuhan inginkan agar kita bisa menjadi dalamnya. Yang pertama sekali adalah bertumbuh, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah hidup suci, adalah hidup kita suci di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah setia, tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bila kita mengampuni. Jika kita sudah melakukan hal yang Tuhan inginkan menjadi garam dunia ini, kita berharap kita akan memiliki pengharapan hidup mendapatkan surga di akhirat. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini firman yang